Halo rekan-rekan yang terkasih, apa kabar? Semoga tetap dalam kondisi yang baik ya. Saya Pendeta Dina Estrina dari GKP Bandung akan menemani rekan-rekan semua dalam sapaan klasis pada saat ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk hidup kami, untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami merasakan cinta Tuhan mengalir dalam diri kami. Terima kasih untuk hari-hari yang bisa kami jalani dengan pertolongan Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan perkataan-Mu. Berilah kepada kami ketenangan batin supaya kami dapat mendengarkan Tuhan, memahami maksud-Mu, dan melakukannya dalam hidup kami. Pujian dan syukur kami padamu ya Tuhan. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian Alkitab dari Mazmur 124. Saya akan bacakan bagi kita. Terpujilah penolong Israel. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian sabda Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, apakah rekan-rekan sudah mendaftar untuk divaksin? Semoga sudah ya, jangan sampai enggak. Mari kita sama-sama mempercepat proses herd immunity di negeri ini sehingga pandemi ini bisa segera selesai dan kita bisa masuk lagi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang normal. Meskipun dari kemarin-kemarin sebenarnya sudah normal begitu ya, tapi ada begitu banyak lika-liku dan dinamika yang harus kita hadapi di negeri ini. Ngomong-ngomong masih ada banyak orang yang salah mengerti soal vaksin. Ada yang gak mau divaksin karena meragukan efektivitasnya. Karena ada banyak orang yang bilang, saya kok tetap kena COVID ya meskipun saya sudah divaksin. Nah ini menandakan bahwa pemahaman kita akan hubungan antara vaksinasi dengan kekebalan tubuh masih banyak yang keliru. Masih banyak orang yang berpikir bahwa kalau sudah divaksin berarti dia tidak akan kena COVID begitu. Padahal fungsi dari vaksin bukan membuat kita sama sekali gak bisa kena penyakit, tapi menolong kita agar ketika kita sakitnya tidak jadi parah sampai harus dirawat dan bahkan meninggal gitu. Jadi rasanya konsep tentang kekebalan tubuh harus diperbaiki lagi, meskipun menjadi kebal itu sesuatu yang diinginkan oleh manusia ya. Bahkan dulu orang bisa pergi ke gunung belajar ilmu supaya dia kebal begitu, atau dia pakai keris atau dia pakai jimat atau apapun itu ya. Ini menandakan satu hal teman-teman, bahwa gak mudah manusia itu menerima kalau dirinya itu lemah, dirinya itu rapuh, dirinya punya kekurangan. Kita terbiasa dengan stereotip begitu, bahwa manusia yang keren, manusia yang hebat adalah manusia yang gak pernah sakit, manusia yang gak pernah nangis, manusia yang gak pernah cengeng, manusia yang menjadi gambaran ideal dari banyak orang dan yang lain sebagainya. Apalagi ketika saat ini kita berhadapan dengan kerapuhan manusia, ya, virus yang terus bermutasi, ekonomi yang luluh lantak, bahkan mungkin ada di antara teman-teman yang saat ini juga berhenti bekerja ya, dan kelimpungan tentang hari esok. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari sabda Tuhan pada saat ini dalam menghadapi pergumulan, guys? Nah, kalau buat saya merasa bahwa gak ada jalan buat kita untuk pulih tanpa kita mengakui bahwa kita ini sakit, kita ini lemah, kita ini rapuh, dan kita butuh pertolongan. Karena Tuhan
datang ke dalam dunia, dalam Yesus Kristus, dalam rupa manusia yang rapuh, yang lemah, yang bisa sakit dan bahkan mati. Karena dia mau menolong kita untuk bisa menerima dan menghadapi kelemahan dan kerapuhan kita. Di antara semua definisi keren dan hebat yang biasa dilabeli sama diri kita, kita diajak untuk lihat bahwa Allah sendiri gak pernah meninggalkan kita meskipun kita ini rapuh, meskipun kita ini gak perfect, meskipun kita ini punya banyak kelemahan. Malah justru Tuhan hadir untuk menemani kita. Nah, Mazmur 124 mengajak kita untuk merenungkan apa yang diyakini, didoakan, dipujikan oleh bangsa Israel. Bahwa di dalam bahaya yang paling ganas, badai yang terdahsyat sekalipun, ada penguasa yang melebihi segala sesuatunya. Manusia mungkin tak bisa berbuat apa-apa, tapi ada penguasa di atas segala sesuatunya. Bahaya-bahaya yang diceritakan dalam Mazmur 124 adalah bahaya-bahaya yang notabene kita bisa ingat dihadapi oleh orang Israel ketika mereka dikejar-kejar bangsa Mesir ketika mereka keluar dari perbudakan. Kita ingat bahwa mereka harus melintasi Laut Teberau yang begitu dalam, terbelah menjadi dua karena kuasa Allah, dan Allah menyelamatkan mereka dari manusia-manusia yang ingin membunuh mereka, memusnahkan mereka. Dan gak cuma itu, tapi mereka juga terselamatkan dari bahaya alam, lautan. Semua dikalahkan dalam kuasa Allah. Jika Allah berkehendak. Saya gak mau dengan soberani bilang sama teman-teman kapan ya exactly kecemasan dan ketakutan kita akan selesai. Kapan sih semua selesai, Bu Pendeta? Saya gak tahu ya teman-teman. Tapi justru saya mau mengingatkan rekan-rekan dan pastinya juga saya sendiri ya, bahwa selama kita ini hidup, selama jantung kita ini masih berdetak, selama paru-paru kita masih bisa menyerap oksigen begitu, maka hidup kita ini akan selalu mungkin terpapar dengan ketidakpastian dan kesadaran bahwa semuanya akan berlalu. Begitu banyak rekan-rekan yang kena COVID, bahkan juga circle saya sendiri begitu ya. Adik saya juga kena COVID dan sudah sembuh, dan salah satu refleksi yang dia sampaikan adalah ternyata COVID ini mengajar saya untuk betul-betul mensyukuri apa artinya sehat ya Kak, dia bilang begitu. Dan mengajak kita untuk menyadari makna dari kehadiran kita selama kita masih hidup. Itu penting, dan itu gak akan pernah selesai. Kita gak akan pernah selesai dengan menemukan jawaban kenapa kita ada dalam dunia ini. Itu akan menjadi sebuah pertanyaan yang gak akan pernah selesai selama kita masih hidup untuk kita cari. Jadi mari kita ingat ayat 8 dari Mazmur 124 ini yang menjadi formulasi votum dan salam dalam kebaktian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia omnipresent, Tuhan itu maha hadir, tidak terbatas segala kondisi, keadaan, dosa-dosa kita. Dan bahwa kuasa, kesetiaan, dan kebaikannya gak akan terhalang oleh apapun. Mungkin rekan-rekan bertanya pada saat ini, terus gimana saya yang lagi sakit COVID dan lagi susah cari rumah sakit? Gimana saya yang saat ini masih isoman dan batuk-batuk butuh oksigen? Gimana dengan orang tua saya dan kerabat saya yang gak kuat terus meninggal? Gimana dengan teman-teman saya yang udah pulang ke rumah Bapa di surga duluan? Gimana dengan pekerjaan saya nanti? Gimana dengan masa depan kita? Saya cuma bisa mengatakan bahwa sekalipun kita terpisah dengan segala sesuatu dalam dunia ini, pekerjaan kita, orang-orang yang kita sayang, kekuatan kita, kesehatan kita, tapi kita tidak akan pernah terpisah dengan kasih Allah. Mau apapun yang terjadi, Tuhan tetap akan mencari kita. Dan Tuhan akan tetap menemukan kita. Tuhan akan tetap berbuat kebaikan kepada kita. Tuhan akan tetap meyakinkan kita bahwa Dia mencintai kita. Penting buat kita untuk tetap bisa merasakan cintanya Tuhan di dalam kegelapan hidup kita saat ini.
Jadi yang harus kita tanya teman-teman pada diri kita adalah, apakah dengan cinta Tuhan yang besar itu, kita mencintai Tuhan hanya sebatas ketika semua keadaan kita baik-baik saja? Apakah kita hanya mencintai Tuhan kalau kita diberi berkat berupa kenikmatan dan kesenangan? Atau kita akan tetap menatap Dia, memandang Dia, melihat Dia dengan cinta dan mengatakan pada Dia, "It's okay God, I just believe in you no matter what." Aku akan tetap percaya pada Tuhan apapun yang terjadi. And if you do that, that was faith. Kalau kita bisa melakukan itu iman. Bagi saya, dalam refleksi ketika pandemi ini saatnya kita lebih tekun berdoa. Bukannya saya mau ajak teman-teman berdoa hanya ketika kita punya masalah aja begitu ya. Tapi maybe ini saatnya buat kita untuk lebih tekun mencari Tuhan, kita memandang wajah Tuhan, ketemu Tuhan, merasakan rengkuhan kasih Tuhan. Kita yang males-males saat teduh, kita yang sekenanya aja ibadah begitu ya. Kita yang gak terlalu fokus dengan prioritas spiritual kita ya. Untuk kita bisa kembali lagi membereskan dan merapikan relasi kita dengan Tuhan. Sehingga dalam sayup-sayup kita bisa dengar Tuhan berkata, "I'll be with you and never leave you alone. I'll always be with you." Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kita masih halu dan berpikir bahwa kita pengen kebal masalah, kebal sakit, mari kita ingat bahwa ada seorang legenda Yunani yang sangat kuat, Achilles, yang sekuat apapun dia punya kelemahan di tumitnya. Kenapa sih Tuhan gak jadiin kita kebal? Karena kalau kita kebal, kita bisa jadi sombong. Kita bisa jadi lupa diri. Karena itu yang perlu kita lakukan saat ini adalah menerima semua kelemahan dan kerapuhan kita itu. Dan bahwa hari ini dan besok kita bisa aja hilang, musnah seperti rumput layu. Dan berlari dalam pelukan Tuhan supaya hati kita bisa sedikit saja merasakan damai sejahtera. Dan perkuat hormon kebahagiaan, hormon endorfin. Guys, tahu nggak kalau imun kita diperkuat dengan banyak hormon dalam tubuh kita, dan salah satu hormon yang bisa kita hasilkan dalam diri kita adalah hormon endorfin, dan hormon endorfin itu bisa muncul dalam tubuh kita kalau kita salah satunya menolong orang lain, berbuat baik dengan semua yang kita bisa. Sehingga hidup kita ini sungguh-sungguh bisa membawa penyelamatan bagi banyak orang. Nah, saya berharap teman-teman bisa merasakan damai Allah mengalir dalam hidup kita. Kita bisa punya imun yang baik, yes, dan penuh dengan sukacita. Just sing for God, oke? Teman-teman bisa nyanyi, puji Tuhan, muliakan Tuhan, lakukan itu. Bisa main musik, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, lakukan itu. Karena di dalam itu semua ada kekuatan. Saya percaya itu. Jadi mari kita serahkan hidup kita pada tangan Allah yang Maha Kuasa, tangan Tuhan yang Maha Kekal, dan just believe it in God. No matter what, Jesus always loves you, guys. So do I. Jadi be strong, keep the faith, tetap semangat, tetap penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah kami yang maha baik, Allah maha cinta, penuhilah hati kami dengan cinta-Mu, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dalam bakti dan kasih kami kepadamu. Menyerahkan seluruh hidup kami dan pemulihan bumi ini. Dan agar kami dalam tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sakit agar Tuhan memberikan pemulihan. Bagi kami yang ditinggalkan dalam duka, Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami yang cemas dan khawatir tentang hari esok, kami mengingat bahwa Kristus berkata kepada kami, Engkau akan memelihara kami melebihi
bunga bakung dan burung pipit. Kami percayakan hidup kami padamu ya Allah. Syukur kami padamu. Amin. Stay safe guys. God bless you. Bye.